Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ngerempah bisa hadir kembali untuk menemani Bapak Ibu di Sabtu sore yang Masya Allah ini sedang hujan ya. Semoga dengan hadirnya program rempah pekanan kita ini bisa meningkatkan pemahaman kita terkait dengan kesehatan yang sesuai dengan sunnah ya, karena basicnya kita itu tibu nabawi. Jadi herbal, kemudian apa-apa saja yang mungkin perlu kita perhatikan dan tidak melenceng dari syariat Islam. Program rempah ini program pekanan dan kita bersama Tabib David Kurniawan. Beliau adalah praktisi herbal dan terapis ya, yang Masya Allah sudah punya pengalaman banyak sekali terkait kesehatan herbal ya. Gitu. Nah, alhamdulillah beliau pada sore hari ini sudah bergabung bersama kita, di mana kita akan bersama-sama membahas terkait jantung. Nah, assalamualaikum Tabib David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Tabib David untuk langsung saja menyampaikan materi terkait dengan lemah jantung. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'i ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah di tempat saya ini dalam kondisi terang, belum terjadi hujan, cuma agak mendung, tapi tidak memberi kesulitan untuk kita bisa belajar bersama, untuk bisa selalu menjaga tubuh kita agar selalu senantiasa Allah jaga ya, karena tujuan kita sehat ya, tujuan utama kita makan dan kita menjadikan tubuh kita sehat adalah beribadah dengan baik dan hikmat dalam kategori ibadah kita ya. Keduanya salawat serta salam juga kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad, panutan kita, Nabi besar kita, idola kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya akan sedikit belajar bersama. Ada teman-teman semua, ya, mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah sampai detik ini kondisi pandemi sudah mulai agak sedikit-sedikit menurun ya. Informasi-informasi yang terkait dengan pandemi, dengan COVID-19 ini sudah mulai agak reda. Mudah-mudahan ini akan selalu menjadi menurun terus dan nanti terbebas dari pandemi ini. Sehingga kita semua bisa aktivitas dengan seperti biasanya, tidak ada kendala-kendala yang saat ini memang kita dalam kondisi pandemi ini. Kita akan belajar bersama tentang organ jantung. Ya. Jantung adalah suatu organ yang mengatur peredaran darah kita dan mengatur sen. Sen itu pikiran ya, atau semangat. Kalau dari bahasa Tiongkok ya, sen itu kategori semangat. Pikiran berarti hubungannya dengan pikiran kita. Kemudian jantung ini pun jika organ jantung kuat, maka sirkulasi darah yang ada di dalam tubuh kita akan bagus. Tapi jika sebaliknya jantung itu entah geraknya, entah detaknya itu lemah, itu akan cenderung energi ataupun pikiran kita justru akan melemah. Ya, ketidakharmonisasi antara jantung. Ya, kalau kita merana ke pengobatan, ini saya bicara tentang holistik ya. Jadi saya ambil dari kedokteran pun saya ambil, dari pengobatan timur pun saya ambil, dari tibu nabawi pun saya padukan, sehingga ketika tidak keharmonisan pada jantung dan usus kecil, karena kita merana pasangan antara jantung kita, organ kita itu berpasangan di dalam tubuh kita sangat sinergi dengan usus kecil. Ya, jadi ketika jantung antum atau jantung kita bermasalah, berarti di usus kecil pun ada permasalahan yang harus kita benahi. Jadi dua istilahnya hukum berpasangan ini selalu hadir di dalam tubuh kita, karena Allah sendiri
menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, dan semua isi yang ada di muka bumi ini dalam bentuk yang berpasangan. Ya, ada panas, ada dingin, ada laki-laki, ada perempuan. Makanya ketika kita merucut organ-organ tubuh kita pun sejatinya sudah ada pasangannya. Jadi ketika kita melihat jantung kita bermasalah, otomatis jantung ini ada pasangannya. Yaitu di sini kita pasangkan jantung ini selalu berpasangan dengan usus yang namanya usus kecil. Ya, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan dengan jantung, otomatis timbal baliknya kita harus memperbaiki juga usus kecil. Ya, usus kecil kita harus diperbaiki. Oke. Kemudian ketika tanda-tanda jantung ini lemah, ya, jantung biasanya dimanifestasikan pada bentuk lidah kita. Ya, bentuk lidah kita. Bentuk lidah kita ketika jantung ini sudah mengalami permasalahan, biasanya lidah yang panjang, ya, kita menjulurkan lidah itu tampak ketika kita julurkan ini lidah terlalu panjang keluar. Ini mengindikasikan tanda-tanda bahwasanya organ ginjal ini sudah memberikan organ jantung ini sudah memberikan sinyal bahwa dia ada kelemahan atau ada kelebihan unsur di dalam ginjal itu. Kemudian bentuknya itu manifestasikannya itu ketika lidah juga tipis, kemudian terdapat garis di tengah. Ya, lidah kita kan di tengah itu ada kerak, namanya itu garis. Ketika sudah ada garis yang menjulur dari depan lidah sampai ke pangkal lidah itu menunjukkan bahwasannya kita sudah harus hati-hati. Nah, kemudian organ jantung juga secara tidak langsung berpengaruh pada proses ini biasanya kaum ibu-ibu, proses-proses menstruasi. Ketika kita, saudara kita atau ibu-ibu kita atau anak-anak kita, jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam masalah haid, ini juga berpengaruh terhadap kinerja organ jantung. Ya, bagi ibu-ibu, bagi anak-anak ibu-ibu yang mempunyai anak wanita ini pun jangan terlalu dipermasalahkan, jangan terlalu dipikir, dalam arti jangan terlalu kita khawatir. Solusinya bisa kita kuatkan, ya, yaitu manifestasinya di organ jantung. Berarti ada permasalahan-permasalahan di organ jantung kita. Ya, walaupun secara keseluruhan kemarin kita sudah bahas bahwa yang namanya gudangnya darah itu di hati kita, ya, gudang darah kita di hati kita. Jadi ketika ada permasalahan tentang menstruasi atau haid bagi kaum wanita, ini yang harus kita cek adalah ada 3 organ. Yang pertama adalah jantung kita, kemudian kondisi liver kita atau hati kita, kemudian usus kecil kita. Ini yang paling dominan yang harus kita diagnosa atau kita ceknya kondisi ketiga organ itu. Walaupun nanti ada salah satu organ yang menghasilkan cairan atau menghasilkan energi atau menghasilkan materi, yaitu salah satunya lambung dan limpa, tetapi ketika kita sudah permasalahan dengan 3 organ ini, otomatis nanti limpa dan lambungnya pasti juga terjadi permasalahan. Itu karena ada hubungan yang saling berhubungan, saling nanti menindas, saling menghidupi, ya, karena semuanya organ itu nanti akan saling terkait. Sehingga kita ketika ibu-ibu atau teman-teman di rumah ada permasalahan dengan haid, juga harus hati-hati dengan kondisi jantung kita. Ini kemudian secara keseluruhan bahwasanya jantung itu adalah mengendalikan pembuluh darah. Nah, energi jantung direfleksikan oleh pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu tergantung pada energi dan darah. Ya, energi Qi kalau kita katakan sebagai energi itu, kalau orang Tiongkok atau menurut pengobatan klasik mengatakan energi ini berupa Qi. Kalau darah berupa Shui, ya, Shui kalau itu. Maka ketika Qi atau energi kita dan darah kita bagus, energinya bagus, darahnya suplainya bagus dari liver itu, insya Allah jantung itu akan kuat, dan juga pembuluh darah akan dengan baik, ya, menghasilkan denyut nadi atau penuh, ya, denyut nadinya penuh dan normal. Denyut nadi normal atau penuh yang baik dan normal itu sekitar 80, ya, 80 denyut, ya, per menit, ya. Kemudian sebaliknya
jika darah atau energi kita kurang, otomatis denyut nadi atau palpasi nadi ini akan menurun ya, sehingga nanti akan menunjukkan kondisi jantung yang statis atau kondisi jantung yang kekurangan cairan atau energi. Yang seterusnya, jantung itu akan mempengaruhi rona wajah kita. Ya, mempengaruhi rona wajah kita. Ketika wajah kita terlalu merah, ya, ibarat kita sedang marah itu, wajah kita itu merah merona, itu juga mengindikasikan bahwa jantung itu akan terpapar seluruh di roman muka kita. Sehingga jantung itu ketika wajah akan tampak pucat pun itu mengindikasikan bahwa terjadi defisiensi, kekurangan darah atau kekurangan energi. Ya, jadi ketika muka kita merah merona, ya merah yang terlalu membara, berarti kondisi jantungnya itu dalam kondisi yang sangat panas, sangat meluap. Tetapi ketika warna wajahnya kita cenderung warna kalau kita kan ada sawo matang, ada yang hitam, tapi ketika hitam pun di situ akan kelihatan hitamnya itu hitam kusam, ya kusam pucat atau hitam yang hitam cerah. Kan ada yang ketika hitamnya agak cerah berarti mengindikasikan kondisi jantung kita dalam kondisi yang normal. Kemudian ketika jantung kita bermasalah dengan energi dan darah yang mensuplai ke jantung itu tidak ada atau kurang, ya tampak di muka kita akan tampak seperti pucat, kemudian agak semu putih ya, tapi pucat. Itu mengindikasikan jantung kita juga lemah. Kemudian tadi juga saya katakan bahwa jantung ini mengatur sen atau pikiran kita atau semangat kita, ya. Jantung adalah rumah dari sen. Sen ini juga menurut pengobatan klasik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sen itu mengindikasikan sebagai kumpulan unsur mental yang kompleks yang bertempat tinggal di organ jantung. Konteks ini mengarahkan sen kepada pikiran. Jadi mindset kita, ya. Ketika kita terjadi ketidakharmonisasian jantung antara jantung dengan usus kecil, ini menimbulkan perasaan yang tidak bahagia. Hati-hati bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang seringnya murung, seringnya tidak bahagia, seringnya tidak sabaran dalam menghadapi segala sesuatu, ini pun bisa mengindikasikan bahwasanya jantung kita sudah dalam keadaan yang perlu perawatan dan perlu penjagaan. Kemudian ada lagi sulit tidur, ya, kemudian sulit berkonsentrasi, kemudian suaranya sering serak, terus kemudian badan terasa dingin, ya. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, biasanya orang-orang itu cenderungnya mengalami halusinasi yang sangat tinggi, ya. Bahkan kadang karena saya sering menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan gangguan-gangguan jin, ini pun kadang ada sebagian yang ciri-cirinya seperti mengalami gangguan jin, tetapi kadang ketika kita ruqyah, ketika kita terapi dengan terapi ruqyah, ternyata tidak ada ciri-ciri yang mengarah ke gangguan jin. Nah, ketika kita cek secara fisik, bahwasanya organ jantung ini bermasalah. Jadi bagi teman-teman semua, pada saat nanti teman-teman mengalami beberapa perasaan-perasaan yang kurang baik, apalagi terjadi halusinasi, selain dengan sisi ruqyah di ruqyah terlebih dahulu, kemudian cek organ jantung teman-teman semua. Nah, cara ceknya bagaimana? Tentunya dengan datang ke seorang tabib atau datang yang memang sudah belajar ya tentang diagnosa bagaimana pengobat tradisional itu bisa mendiagnosa penyakit. Salah satunya bisa dilihat di lidah. Ketika ciri-cirinya tadi saya sudah dijelaskan, ketika tipis, kemudian di tengah ada jalur yang terbuka ya, di tengah lidah kita ada retakan dari ujung lidah sini sampai ke pangkal lidah, itu biasanya mengindikasikan bahwa jantung kita sudah mulai ada permasalahan dan perlu pemeliharaan dan perlu perhatian. Makanya itu bisa dilihat dari kondisi lidah kita. Tapi secara keseluruhan tetap teman-teman kalau memang belum bisa paham, tetap harus diagnosa dan harus datang ke seorang yang memang sudah mahir dan sudah belajar tentang diagnosa. Kemudian
selain mengatur rona wajah, pembuluh darah, kemudian juga mengatur haid seseorang, ya, kemudian mengatur pikiran, juga secara keseluruhan berhubungan dengan emosi gembira. Bagi teman-teman semua, ketika teman-teman merasakan kegembiraan, teman-teman harus bisa mengontrol. Saya contohkan beberapa kasus-kasus yang sering terjadi di ini ini yang sering melawak itu loh di televisi ya. Mereka kan kebanyakan orang-orang yang sering membuat ketawa itu kayak Sri Mulat, ya, program-program Sri Mulat, kemudian program-program apa ya yang di CCTV itu yang sering membuat ketawa orang dan dia pun ketawanya berlebihan. Mereka kebanyakan dari artis-artis mereka itu meninggalnya sangat mendadak dan divonis penyakit jantung. Jadi ketika kita bergembira terlalu berlebih pun ini akan merusak organ jantung kita. Terlalu ekses, terlalu berlebih. Jadi teman-teman semua, jika kita mempunyai perasaan bahagia, perasaan gembira, jangan terlalu diumbar terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika kita terlalu berlebihan, kita akan terjadi ekses ya. Ekses jantung ini, panas jantung akan terlalu berlebihan. Sehingga tubuh kita malah justru kinerja jantung ini akan rusak ya dan akan terganggu. Nah, makanya kebanyakan artis-artis yang bergelut di dunia tawa ya, kebanyakan mereka teman-teman bisa amati semua yang mereka sudah meninggal, mereka pasti meninggalnya karena penyakit jantung dan biasanya mendadak meninggalnya. Ini bagi teman-teman ketika di rumah merasa bahagia, otomatis jangan terlalu berlebihan. Ini pun akan mengganggu dan istilahnya merusak ya atau secara perlahan-lahan akan mempengaruhi kinerja jantung terlalu over. Ya. Jadi tetap bahagia tetapi jangan berlebih. Apapun yang berlebih tentunya tidak akan menimbulkan kebaikan ya. Jadi semuanya harus seimbang karena prinsip dasar seseorang sehat pun kita berprinsip dasar pada keseimbangan itu. Ya, kemudian fungsi organ jantung pun bermuara di lidah. Jantung mengatur warna bentuk lidah khususnya pada ujung lidah. Jantung juga mengatur rasa pada lidah. Jika orang ya yang lidahnya sudah kadang sering berubah-ubah ya, maka lidah akan memiliki warna dan rasa yang normal. Ketika kondisi normal, dia akan bisa merasakan beberapa rasa ya. Tetapi ketika jantung ini sudah terserang oleh patogen-patogen ya baik dari makanan. Patogen ini kan macam-macam. Patogen itu bisa dari makanan yang kita konsumsi, kemudian dari ruangan-ruangan, misalkan terpapar AC, terpapar kipas angin, ini pun akan mempengaruhi kinerja ginjal, kinerja jantung ya. Maka ketika lidah terserang oleh patogen ya dari ruangan yang saya contohkan ruangan yang sangat panas, maka lidah akan kering dan berwarna merah. Ya, ujung lidah akan berwarna lebih merah dari warna asli dasarnya. Ya. Kemudian biasanya rasa akan terasa pahit. Ya, jadi ketika patogen panas semakin membara, maka lidah ini akan terdapat bintik-bintik sariawan di lidah. Jadi teman-teman ketika ada permasalahan sariawan, ini mengindikasikan ada serangan patogen luar yang menyerang jantung dan bisa juga selain jantung ada serangan-serangan patogen yang menyerang di sisi interna kita. Jadi ini bisa diamati ketika seringnya timbul sariawan, ada dua organ yang harus teman-teman amati, jantung, kemudian usus kecil tadi, pasangannya jantung, kemudian juga dua organ lagi, organ cerna kita, yaitu limpa dan lambung. Biasanya ini terserang patogen panas. Ya. Kemudian rasa pun ketika ciri-ciri tanda-tanda organ kita, terutama jantung ini sudah melemah, biasanya ada faktor-faktor perubahan rasa ya. Biasanya di sini saya contohkan, saya sudah rangkumkan. Di sini ada sekitar 3 rasa yang sering muncul ya. Biasanya itu rasanya itu ketika bangun tidur ya, bangun tidur itu terasa pahit biasanya.
timbul rasa pahit, kemudian walaupun tidak bangun tidur pun itu biasanya hanya serangan patogen ya. Ketika kita bangun tidur pahit terus nanti hilang, itu mengindikasikan itu serangan patogen. Tapi ketika nanti teman-teman kok bangun tidur tanpa bangun, ketika tidak bangun tidur pun lidah ini terasa timbul pahit, ini juga mengindikasikan ada dua kelemahan organ, yaitu biasanya di sistem kantong empedu dan liver, kemudian jantung pun tetap bermasalah. Jadi ciri-ciri ini adalah ciri-ciri gambaran umum di mana kita bisa untuk menganalisa diri kita sendiri. Nah, kemudian yang seterusnya adalah apakah ketika kita keluar keringat di telapak tangan kita sering-seringnya keluar keringat ya, biasanya teman-teman itu ada yang mengeluhkan keringatnya berlebih, kemudian keluar keringat seringnya di telapak tangan kita. Biasanya ini banyak yang sudah memberi pengertian bahwa ketika kita keluar keringat di sini bahwa mengindikasikan jantung kita lemah. Jadi ketika saya memang mencari solusi, mencari kebenaran yang ada, memang betul yang namanya jantung ini mengatur juga atau mengendalikan keringat kita. Tapi ada sebagian besar teman-teman kita yang dari bayi, ya, bahkan dari bayi, itu kecenderungannya memang dia kelenjar keringatnya memang terlalu over atau berlebihan. Jadi teman-teman ketika memang sering timbulnya keringat di telapak tangan ini, teman-teman harus cek. Bisa juga ini memang kelemahan organ jantung, ya, tanda-tanda jantung memang bermasalah. Juga bisa memang karena ketika dari kecil memang sudah terbiasa, atau memang di sini kelenjar keringatnya cukup berlebih. Seperti halnya dengan kondisi tubuh saya sendiri pun. Saya ketika panik, ketika ada agak kerjaan yang terlalu menguras pikiran, kadang di sini, walaupun kadang tidak ada pikiran yang terlalu itu pun saya seringnya keluar keringat. Memang ini saya amati memang dari kecil memang seringnya keluar keringat seperti di sini. Jadi ini belum tentu indikasi bahwa jantung kita itu bermasalah. Jadi teman-teman ketika memang sekarang ada teman-teman atau sahabat yang memang mengalami kok saya keringatnya di telapak kaki ini sering keringetan, katanya indikasinya bahwa ini jantung kita bermasalah. Belum tentu. Jadi kita cek dulu riwayat-riwayat masa kecil dulu, memang kita dari bayi atau dari masa kecil kita memang sudah sering keluar keringat atau tidak. Itu pun mengindikasikan untuk bisa melakukan diagnosa lebih lanjut bahwasanya ini memang bukan kelemahan organ jantung kita. Tapi beda ketika kita sudah dewasa, tiba-tiba kita kok dulunya tidak pernah keluar keringat di telapak tangan, kok sekarang mulai keluar keringat banyak di telapak, terutama di telapak tangan, dahi sini ya, dahi dan kadang di tengkuk sini, itu mengindikasikan bahwasanya kita harus benar-benar melakukan diagnosa lebih lanjut ya. Mungkin seperti itu Mas Yon, dari saya cukup sekian, mudah-mudahan sedikit materi tadi karena kita dibatasi waktu nih, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Tafadhol Mas Yon. Nggih, Tabib David syukran jazakallah khair. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah pada sore hari ini. Tiba saatnya untuk kita tanya jawab ya. Nah, silahkan Bapak Ibu, saya beri kesempatan 2 atau 3 penanya deh yang mau bertanya langsung. Silahkan bisa raise hand, bisa angkat tangan atau klik tombol raise hand yang ada di fitur di bawah. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung pada Tabib David, saya persilahkan. Bu Mala di Bandung. Jadi Tabib David ini pertanyaan beliau adalah apakah di usia 8 tahun dengan kondisi tangan yang sering basah berkeringat ini ada tanda-tanda penyakit jantung atau bagaimana penanganannya? Apakah kelenjar keringatnya berlebih atau bagaimana? Monggo, Tabib. Ibu. Jadi pertanyaan Ibu itu sangat bagus nih. Sekarang banyak anak-anak tipikal kelenjar keringatnya memang berlebih karena memang biasanya itu diawali dari pranikah ya. Pranikah itu waktu seorang ayah, seorang ibu nanti mempertemukan sperma dengan ovarium. Itu pun sangat mempengaruhi kondisi-kondisi anaknya. Tapi kalau memang ini sudah terjadi, memang itu biasanya Ibu tidak usah khawatir, memang itu ada biasanya yang saya amati itu memang di situ sudah terlalu berlebih, terutama di kelenjar keringatnya memang ada ciri-ciri kriteria orang yang memang
cenderung kelenjar keringatnya memang berlebih. Jadi untuk bisa mengantisipasi seperti itu, kita memang harus pertama jantung itu berhubungannya dengan usus kecil ya. Jadi ketika memang ada permasalahan-permasalahan seperti itu, yang harus Ibu antisipasi adalah pola makan tentunya harus benar-benar diatur. Pertama, yang harus Ibu jaga adalah mikrobioma atau bakteri-bakteri terutama yang di usus besar dan usus kecil tadi. Agar apa? Agar kinerja nutrisi atau cairan-cairan yang nantinya sebagai nutrisi ke organ jantung ini terutama ini akan membaik ya, membaik dan nanti pelan demi pelan ya akan memperbaiki mood atau pikiran ya, pikiran kita sehingga pikiran kita akan selalu tenang, bahagia dengan adanya mikrobioma yang seimbang di dalam usus kita sehingga otak kita, mood kita akan bahagia, akan rileks. Ketika rileks ya, itu nanti kondisi kadar keringat yang memang sudah kategori berlebihan itu akan sedikit tidak akan mengeluarkan keringat yang berlebihan. Jadi itu tetap harus dijaga makanan nutrisi mikrobiotik terutama mikrobioma atau bakteri-bakteri baik yang ada di usus. Nah, dengan jalan apa? Dengan memperbaiki pola makan, nutrisi yang diberikan ke anak benar-benar harus dijaga ya. Dijaga dari apa? Dari unsur-unsur kimia yang terutama zat karsinogenik ya yang terlalu tinggi sehingga nanti proses bakteri tidak banyak yang terbuang atau terlisit. Syukur mulai pelan-pelan dengan mengkonsumsi minuman atau makanan-makanan yang berbasis probiotik untuk bisa membantu ya mengurai ya, makanan-makanan di sistem cerna kita, kemudian di usus kecil kita, kemudian di usus besar kita. Jadi Ibu jangan khawatir, memang itu bikin suasana yang nyaman bagi si anak agar selalu tidak terkekang Ibu. Ketika dia pasti ke setiap harinya, kesehariannya, ketika dia agak memikirkan sesuatu sedikit, misalkan mengejarkan tugas yang membuat dia bebannya terlalu berat, dia akan keluar keringat lebih banyak. Benar. Tapi ketika dia rileks, ketika dia santai, ketika dia pekerjaannya dia dengan seleranya, dengan happy-nya dia mengerjakan, nanti dia tidak akan keluar keringat. Walaupun dia menggarap, istilahnya menggarap tugas, tapi dia dengan rileks, dengan santai, kemudian dia memahaminya, ini keringat tidak akan keluar berlebihan. Dan bahkan justru tidak akan keluar seperti itu. Ibu pun bisa mengamati kondisi anaknya. Ketika anak rileks, memegang apapun, dia pasti tidak akan keluar keringat. Tapi ketika anak dalam kondisi yang tertekan, kondisi yang kira-kira agak sedikit memikir ya, dan kadang malah justru anak ini istilahnya tidak mau gitu, istilahnya dia tidak suka, dia akan keluar keringat lebih banyak. Ya. Iya, benar-benar. Jadi itu yang harus diterapkan terutama di perbaikan mikrobiomnya yang di usus. Harus dijaga benar-benar sehingga membuat mood pikiran ini selalu happy, selalu tenang, kemudian mengerjakan tugas, mengerjakan apapun nanti tetap pola asuhnya harus dijaga. Jangan selalu dipaksakan agar nanti kelenjar keringat pun tidak terlalu berlebih. Ini salah satu cara untuk bisa menekan. Tapi kalau kelenjar keringat ini kan sudah memang Allah takdirkan kelenjarnya begitu keluar keringatnya banyak. Ini sudah sunatullahnya Allah ya. Tidak bisa kita rubah. Tapi untuk bisa mengantisipasinya ya seperti itu. Perbaiki mikrobioma di usus, kemudian jaga pola asuh di lingkungan dengan baik, jaga mood si anak atau apa ya istilahnya ya pokoknya ketika memang dia minta yang masih dinalar bagus ya dituruti, kalau yang memang itu ya coba diarahkan pelan-pelan untuk tidak menuju ke yang buruk seperti itu. Mudah-mudahan bisa mewakili jawaban Ibu. Mungkin cukup sekian Mas Yon yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair. Tabib David Kurniawan sudah menyampaikan materinya terkait dengan lemah jantung. Nampaknya kalau sudah 17.20 kita cukup sampai di sini terlebih dahulu untuk rempah bagiannya ke-6. Insya Allah kita bertemu pekan depan. Insya Allah. Dari kami mohon maaf sekali apabila dalam penyajian materi maupun rempah sore hari ini ada hal-hal kurang berkenan, kami mohon maaf sekali dan insya Allah kita berjumpa lagi pekan depan. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih sudah berpartisipasi, terima kasih sudah bertanya dan mohon maaf sekali apabila pertanyaan kurang memuaskan. Dari kami sekian, kita tutup ngerempah
sore hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.